Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan walafiat dan sehingga kegiatan belajar dan mengajar kita berjalan lancar. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum Pak mulai ya, Bapak minta Pak kelas untuk berdoa, pimpin teman-temannya. Silahkan Pak kelas Inaya di depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Selesai. Anak-anakku sekalian, selanjutnya untuk menambah semangat kebangsaan kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan. Saya minta anakku Santia untuk pimpin temannya ke depan. Hiduplah Indonesia Raya. Mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anakku sekalian, setelah kita menyanyikan lagu kebangsaan tadi, maka akan absen dulu untuk memastikan apakah semua anak-anakku sekalian masuk. Mungkin ada yang sakit. Absen semua ya, semua masuk ya. Oke, ada yang tidak masuk kayaknya ini. Oh, atas nama Saputra. Sakit ya? Ya Pak. Ya, kayaknya anak dulu yang laki. Kemudian Reza masuk ya. Ya. Sebelum kita mulai, marilah kita doakan teman-teman yang sakit, mudah-mudahan semua sehat ya, supaya bisa kembali seperti biasa belajar. Anak-anakku sekalian, maka pada hari ini kita akan belajar kembali seperti biasa dengan judul
Materi pokoknya pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Sebelum Pak mulai, pelajaran kita kemarin adalah bangsa Arab sebelum Islam. Nah, bangsa Arab sebelum Islam adalah terkenal disebut dengan bangsa jahiliyah. Silahkan anak saudara, kenapa dia disebut bangsa jahiliyah? Karena di zaman itu orang-orang sering menyembah berhala, sering berzina, melakukan karakter yang tidak baik. Ya, kita berikan aplaus ya. Ya, semuanya luar biasa ya. Ya. Kalau tadi Tara sudah bisa menjawab, selain daripada berzina, ya minuman keras, apa lagi kebiasaan bangsa Arab itu? Bisa untuk dijawabkan. Ya, pintar membunuh anak perempuan. Kita berikan aplaus pada teman yang bisa menjawab. Baiklah anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan materi ini, karena materi yang Bapak sampaikan pada hari ini adalah materi diskusi, dan Pak sudah bagi minggu kemarin menjadi 3 kelompok, yang dalam hal ini ketua kelompoknya Tara, kelompok 1, kelompok 2 diketuai oleh Ismi, dan kelompok 3 diketuai oleh Inayah. Sebelum diskusi anakku sekalian, marilah sejenak kita akan lihat video untuk menambah pemahaman kalian. Silakan pusatkan perhatiannya. Ya, baiklah anakku sekalian semuanya. Setelah anakku sekalian mengamati dalam video tadi, ternyata ada beberapa hal yang perlu Pak sampaikan sebelum diskusi mulai. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini adalah menganalisis strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kemudian yang kedua, menyimpulkan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kemudian yang ketiga, membuat peta konsep mengenai strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Oleh karenanya, untuk menyingkat waktu, kepada ketua kelas atau kepada ketua kelompok silahkan maju ke depan untuk mempresentase tugasnya masing-masing. Silahkan. Dakwah rahasia atau Syria. Pada awal dakwahnya, Nabi Muhammad SAW menggunakan dakwah Syria dalam menyebarkan Islam. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah Syria bukan karena takut, melainkan strategi dakwah. Turunnya Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah Syria dengan pendekatan personal. Pendekatan personal ini, Nabi Muhammad SAW telah menggabungkan antara ikhtiar dan tawakal. Artinya, Nabi dalam berdakwah memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Nabi Muhammad SAW melaksanakan dakwah Syria selama 3 tahun. Pertama-tama, Nabi menawarkan Islam kepada orang-orang terdekat, keluarga beserta sahabat-sahabat dari beliau. Mereka diajak untuk memeluk Islam. Dalam sejarah Islam dikenal sebagai as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang paling dahulu masuk Islam. Mereka adalah Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, istri Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Zaid bin Haritsah bin Syarahil. Yang ketiga, Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat Nabi Muhammad SAW.
Ya, demikian. Silakan kelompok 2 untuk memaparkan materinya. Ketika perintah takwa terang-terangan turun, Nabi Muhammad SAW mengundang Bani Hashim dan beberapa orang Bani Al-Muttalib bin Al-Manaf. Nabi menyuruh kepada kaumnya menyembah dan berserah diri kepada Allah. Namun semua kerabatnya menentang Rasulullah. Hanya Abu Talib yang tidak menentang. Dia tidak masuk Islam tapi mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW dan melindunginya dari gangguan kafir Quraisy. Mereka berusaha menghentikan dakwahnya dengan cara mendekati pamannya Abu Talib. Mereka mengharapkan Abu Talib bisa merayu Nabi Muhammad SAW untuk menghentikan dakwahnya. Tapi Abu Talib menolak permintaan mereka. Maka mereka pun pulang dengan tangan hampa sehingga Nabi bisa melanjutkan dakwah, menampakkan agama Allah dan menyuruh kepadanya. Semenjak penolakan itu, kafir Quraisy berusaha menghentikan Nabi dengan berbagai cara, antara lain mengejek ajaran Islam, membangkitkan keraguan, menyebarkan anggapan-anggapan yang menghasilkan ajaran-ajaran beliau dan diri beliau, melawan Al-Quran dan dongeng-dongeng orang-orang dahulu yang bukan manusia dengan dongeng-dongeng itu, agar mereka meninggalkan Al-Quran dan pengesahan terhadap para Nabi Muhammad SAW bersama Bani Hashim dan Bani Muttalib hidup terisolir dan tinggal di lembah Bani Hashim. Kesulitan mereka sampai pada kondisi hanya makan di bangunan. Umat Islam tetap sabar dan tegar dari tekanan yang mencelakakan ini dengan terus mengharapkan pertolongan Allah. Kafir Quraisy tetap menekan dan menyiksa para pengikut Nabi Muhammad SAW hingga Nabi Muhammad SAW memerintahkan pengikutnya untuk hijrah dan keluar dari Mekah. Ya, demikian anakku sekalian. Silahkan kembali ke tempatnya masing-masing. Kita akan masuk ke tahap yang kedua untuk proses tanya jawab. Ya, jadi dengan berakhirnya pemaparan masing-masing kelompok tadi, maka kita akan sampai memasuki ke sesi pertanyaan. Oleh karenanya, anak-anakku sekalian sekarang bertanya kepada masing-masing kelompok dengan menyebut nama, kemudian kelompok kepada kelompok yang ditanya. Silakan. Kelompok 1 dulu bertanya kepada kelompok 3. Saya Pak, saya Mulyani dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan Amul Husni? Amul Husni adalah tahun duka cita. Iya, bagus. Berikan aplaus pada teman-temannya dulu. Kamu bisa, kamu bisa. Bagus. Silakan, siapa lagi yang bertanya? Ya, kelompok 2 silakan. Saya dari kelompok 2, nama saya Najwa Talisa. Saya akan bertanya ke kelompok 1. Siapakah nama orang yang pertama masuk Islam dari golongan anak-anak? Orang yang pertama masuk Islam dari golongan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, jawabannya pas. Ya, kita berikan aplaus. Kamu bisa, kamu bisa. Ya, silakan. Ada yang bertanya lagi dari kelompok 3? Ya. Saya Isyafa dari kelompok 3, saya akan bertanya ke kelompok 2. Siapa paman Nabi yang mendukung dan mengiringi dakwah dari Nabi Mekah? Abu Talib. Ya, bagus. Ya. Kita berikan aplaus pada kelompok 2 yang menjawab dengan bagus. Sekali lagi, kamu bisa, kamu bisa. Oke, anak-anakku sekalian. Jadi dengan sesi pertanyaan tadi, kiranya anak-anakku sekalian sudah paham, ya, apa yang menjadi materi kita pada hari ini, yakni pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Jadi sebelum kita akhiri, setelah sesi tanya jawab kami, maka Bapak akan berikan penguatan, yakni berupa kesimpulan bahwa isi dari diskusi kita pada hari ini adalah yang pertama pola dakwah Nabi Muhammad. Strateginya yang pertama adalah yakni menyampaikan Islam dengan sirriyah. Jadi sirriyah itu artinya adalah secara sembunyi-sembunyi. Jadi sembunyi-sembunyi Nabi memberikan ya Islam kepada pertama mulai dari keluarganya, para sahabatnya. Jadi mereka menyembunyikan pada saat itu keimanannya terhadap orang-orang kafir Quraisy. Karena pada saat itu kafir Quraisy
tidak senang terhadap agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua adalah strategi Nabi Muhammad, yaitu dengan jahar. Jahar itu adalah terang-terangan. Jadi sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, fasda bima tu'maru wa arid anil musyrikin. Sampaikanlah olehmu secara terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Jadi Al-Quran pada surah Al-Hijr ini adalah pada ayat 94 memberikan penguatan pada Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan agama Islam pada saat itu dari Mekah sampai ke seluruh Jazirah Arab pada saat itu. Jadi sehingga pada saat itu ya Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya memulai dengan terang-terangan. Tetapi saat itu Nabi Muhammad banyak sekali tantangannya ya. Tantangan yang pertama adalah dari orang kafir Quraisy. Maka terjadilah Nabi Muhammad pada saat itu untuk menenangkan keluarga, para sahabat, pengikut yang masuk Islam pada saat itu ada namanya hijrah. Jadi hijrah pertama Nabi Muhammad yang pertama pada waktu itu adalah hijrah ke Habsyi. Jadi hijrah ke Habsyi ini hijrah yang pertama dilakukan. Dalam rangka apa? Dalam rangka melindungi umat Islam, melindungi Nabi Muhammad pengikutnya dari serangan-serangan kafir Quraisy. Tetapi hijrah yang pertama ini ya tidak sesuai dengan harapan Nabi Muhammad pada itu. Raja Habsyi mengusir ya perwakilan Nabi Muhammad yang dipimpin oleh Sayyidina Utsman pada saat itu. Akhirnya kembalilah umat Islam ke Mekah. Nah, dengan begitu tidak berhasil, Nabi Muhammad mengutus lagi para sahabat untuk hijrah ke Taif. Ini hijrah yang kedua. Dari hijrah ke Taif ini sama juga hasilnya. Jadi Raja Taif ini ya, karena di Taif ini adalah apa motivasi Nabi Muhammad untuk melaksanakan hijrah ke Taif? Karena di Taif itu ada hubungan keluarga Nabi Muhammad. Sehingga harapan Nabi Muhammad untuk menyebarkan Islam pada saat itu berpeluang besar. Sehingga tapi ternyata hasilnya sama apa yang dialami pada hijrah Habsyi. Yang terakhir adalah perjanjian Aqabah. Jadi perjanjian Aqabah ini adalah merupakan perjanjian yang luar biasa. Yang mana pada saat itu orang-orang Yasrib pada tahun ke-12 ada sekitar 12 orang datang melaksanakan ibadah haji. Nah, pada saat itu 12 orang ini diberikan dakwah oleh Nabi Muhammad sehingga mereka menerima Islam dengan ikhlas dan damai. Maka yang 12 orang inilah menjadi pioner ya pada saat itu untuk menyebarkan Islam di Taif, kemudian di Yasrib. Nah, oleh karenanya pada saat periode perjanjian Aqabah ini ada beberapa isi baiat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad pada orang-orang Yasrib, terutama yang 12 ini. Yang pertama adalah mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, mereka menyatakan rela berkorban harta dan jiwa. Kemudian yang ketiga, mereka menyatakan tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, mereka menyatakan tidak akan membunuh. Kemudian yang keenam, mereka menyatakan tidak akan melakukan kecurangan dan kedustaan. Nah, inilah baiat yang dibaiatkan pada orang-orang Islam di Yasrib pada saat itu, sehingga perjalanan penyebaran Islam pada saat itu dari sinilah tapak tilas mulai Nabi Muhammad menyebarkan, sehingga dalam materi kita ke depan kita akan kembali ke dakwah Nabi Muhammad periode Madinah. Nah, dari sinilah Nabi Muhammad membuka ruang geraknya untuk menyebarkan Islam. Oleh karenanya inilah kesimpulan terakhir kita pada pertemuan kali ini, sehingga materi ke depan, minggu depan kita akan lanjutkan kepada pola dakwah Nabi Muhammad periode Madinah. Oleh karenanya pada anak-anak sekalian, sebelum Pak tutup, marilah kita tutup kegiatan belajar ini dengan sama-sama berdoa. Silahkan ketua kelas Inayah untuk pimpin doa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
allazina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anakku sekalian, dengan selesainya doa tadi, maka berakhirlah kegiatan belajar kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, aman dan sentosa. Dan saya doakan anakku sekalian baik-baik di jalan, hati-hati sehingga kita bisa bertemu kembali. Sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.